Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan memenuhi tugas praktek geografi, yaitu saya Anas Fadlin. Saya di sini akan membahas tentang pola keruangan desa. Oke, kita masuk. Istilah desa adalah desi, artinya tanah kelahiran atau tumpah darah. Menurut Prof. Erwin Tarto, hasil perwujudan geografis yang ditimbulkan oleh unsur-unsur fisiografi, sosial, ekonomi, politik, dan kultural yang terdapat di suatu daerah serta memiliki hubungan timbal balik dengan daerah lainnya. Paulandis, desa adalah suatu wilayah yang penduduknya kurang dari 2.500 jiwa dengan ciri-ciri sebagai berikut, yaitu mempunyai pergaulan hidup yang saling mengenal. 2. Adanya ikatan perasaan yang sama tentang kebiasaan. 3. Cara berusaha bersifat agraris. Menurut Undang-Undang Nomor 6 atau 2014 Bab 1 Pasal 1. Selain itu, di sini ada ciri-ciri desa. Yang ke-1, kehidupan masyarakatnya sangat erat dengan alam. 2. Pertanian sangat bergantung pada musim. 3. Desa merupakan kesatuan sosial dan kesatuan kerja. 4. Struktur perekonomian bersifat agraris. 5. Hubungan antar masyarakat desa berdasarkan ikatan kekeluargaan yang erat. Selanjutnya ada unsur-unsur desa. Unsur desa ini meliputi yang pertama, daerah atau wilayah. Di dalam ini ada letak, topografi, luas, bentuk, keadaan tanah dan air. Yang kedua yaitu penduduk, terdiri dari jumlah, kepadatan, pekerjaan, persebaran, dan pertumbuhan. Yang terakhir adalah ada tata kehidupan. Di sini ada sistem nilai dan norma. Yang selanjutnya ada potensi desa ini terbagi menjadi dua, yaitu potensi fisik dan non fisik. Yang pertama, yang ini adalah potensi fisik, terdiri dari tanah berbagai sumber tambang dan mineral, lahan untuk tumbuhnya tanaman. Di sini ada air keadaan atau kondisi tata airnya untuk irigasi, pertanian, dan kebutuhan hidup sehari-hari. Iklim, pentingnya bagi desa bersifat agraris. Ternak, sumber tenaga, bahan makanan, dan pendapatan. Manusia, sebagai sumber tenaga kerja potensial baik pengolah tanah dan produsen dalam bidang pertanian maupun tenaga kerja industri di kota. Selanjutnya adalah potensi non-fisik. Yang pertama, masyarakat desa hidup berdasarkan gotong royong. Kedua, lembaga-lembaga sosial, lembaga pendidikan, dan organisasi-organisasi sosial yang dapat memberikan bantuan sosial dan bimbingan terhadap masyarakat. Yang terakhir yaitu aparatur dan pamong desa, menjaga ketertiban dan keamanan demi kelancaran jalannya pemerintahan desa. Tata guna lahan desa. Tata guna lahan desa ini dipengaruhi oleh faktor diantaranya yang pertama, kondisi iklim. 2. Letak. 3. Topografi. 4. Tata air dan sumber daya alam. Yang kelima, kesuburan dan jenis tanah. Yang keenam, aksesibilitas. Dan yang terakhir yaitu jumlah penduduk. Selanjutnya ada sistem transportasi desa. Di sini terbagi menjadi 3, yaitu yang ke-1, lokasi atau letak, relief atau topografi, yang terakhir yaitu fungsi desa. Yang selanjutnya adalah fungsi desa. Yang pertama, pemerintahan terendah, mampu menjalankan program atau kebijakan pemerintahan di atasnya. Yang kedua, hinterland kota, yaitu sumber bahan mentah, pangan, sumber tenaga kerja atau disebut SDM, pusat industri kecil atau kerajinan, dan tempat wisata atau rekreasi. Di sini ada pola tata ruang desa, yaitu ada 4. Yang pertama yaitu bentuk desa linear di dataran rendah. Kedua, bentuk desa yang memanjang mengikuti garis pantang. Yang ketiga, bentuk desa yang terpusat. Dan yang keempat yaitu bentuk desa yang mengelilingi fasilitas tertentu. Di sini kalian bisa melihat bentuk-bentuknya ya. Pola persebaran desa.
Pola persebaran desa dan pemusatan penduduk desa sangat dipengaruhi oleh keadaan tanah, tata air, topografi, dan ketersediaan sumber daya alam yang terdapat di desa tertentu. Pola terpusat. Pola terpusat memiliki ciri permukiman desa saling mengelompok jarak tanah garapan untuk pertanian relatif jauh dari lokasi rumah penduduk. Yang kedua yaitu pola tersebar. Pola tersebar memiliki ciri permukiman penduduk menyebar di daerah pertanian. Yang ketiga yaitu pola memanjang. Pola memanjang ini memiliki ciri permukiman berupa daerah memanjang, biasanya terdapat pada desa yang terletak di sepanjang jalan sungai maupun daerah pantainya. Yang terakhir yaitu ada tingkat perkembangan desa. Tingkat perkembangan desa ini terbagi menjadi 4. Yang pertama, desa tradisional. Masyarakat terasing yang seluruh kehidupannya tergantung pada alam sekitarnya. Penduduk cenderung tertutup atau kurang komunikasi dengan pihak luar. Yang kedua yaitu desa swadaya. Di sini sebagian besar masyarakatnya memenuhi kehidupannya secara mandiri dan tidak bergantung pada pemerintahan atau orang lain. Yang ketiga yaitu desa swakarya. Tingkat perkembangannya sudah lebih maju dibandingkan desa swadaya. Desa ini adalah desa yang sedang mengalami masa transisi. Yang terakhir atau yang keempat yaitu desa swasembada. Di sini adalah desa yang mengalami kemajuan. Cukup sekian dari presentasi saya. Bila ada kesalahan dan kurang jelas mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.